di Timur Tengah yang mulai memanas, Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Secara historikal, minyak dan Timur Tengah nyaris tidak pernah stabil. Keduanya seakan diciptakan selalu bergejolak. Perang antara Iran-Israel dan kini Amerika Serikat terlibat membuat harga minyak mentah dunia naik turun. Fokus dunia saat ini bukan sekadar aksi militer, melainkan keberlangsungan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia. Ancaman Iran menyerang Hormuz jika terrealisasi dipastikan mengacaukan dunia, termasuk Indonesia sebagai net importir minyak. Ini adalah peta Selat Hormuz, letaknya sangat strategis di Timur Tengah. Punya lebar 54 km, Hormuz merupakan pintu gerbang Teluk Persia sekaligus jalur rantai pasok berbagai komoditas dunia. Reuters bahkan bilang selat ini berkali-kali menjadi pusat ketegangan dunia dalam 10 tahun terakhir. Pakai data Badan Energi Internasional pada tahun 2023, minyak mentah yang diangkut melewati Selat Hormuz rata-rata 20 juta barel per hari. Volume ini hampir 30% dari total perdagangan minyak dunia. Sekitar 70% minyak mentah itu ditujukan ke negara-negara di Asia seperti Tiongkok, India, dan Jepang yang merupakan pembeli terbesarnya. Hormuz juga merupakan jalur ekspor bagi 20% gas alam cair dunia. Indonesia sebagai net importir minyak lewat Pertamina juga sudah mengantisipasi jika Selat Hormuz diganggu perang. Beberapa jalur alternatif akan ditempuh sebagai antisipasi. Ya, jadi terkait dengan situasi konflik di Timur Tengah yang mulai memanas, Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Melalui Pertamina International Shipping, kami juga sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa seluruh kapal yang melewati rute internasional saat ini dalam kondisinya aman, sehingga pasokan masih berjalan dengan normal. Pertamina juga sudah memitigasi dan merencanakan sejumlah rute alternatif jika memang nanti eskalasinya akan meningkat. Sejak perang pecah di Iran karena Israel, harga minyak mentah dunia melesat ke atas $70 Amerika Serikat per barel dari sebelumnya di level 60-an dolar. 23 Juni 2025, harga minyak sedikit melandai karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata setelah pangkalan militer Amerika di Qatar diserang Iran. Minyak yang langsung landai setelah pernyataan Trump juga membuktikan pergerakan harga komoditas ini tidak hanya dipengaruhi oleh stok dan permintaan, melainkan oleh persepsi. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Beruntungnya harga minyak dunia jenis Brent yang jadi acuan Indonesia belum melebihi asumsi APBN di level $82 Amerika Serikat. Tahun lalu minyak mentah Indonesia atau ICP bergerak di level $70, sedangkan Mei 2025 di level $62 Amerika Serikat per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perang wilayah strategis minyak memperparah tekanan ekonomi Indonesia yang juga sedang kerepotan menghadapi tarif Trump. Ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security
itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai, karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield, apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Sebagai informasi, salah satu kilang terbesar di Indonesia yaitu Cilacap masih sangat bergantung impor atau suplai minyak mentah jangka panjang dari Saudi Aramco. Jika Selat Hormuz tutup, akses atau rantai pasok akan terganggu. Di satu sisi, kenaikan harga minyak setiap $1 Amerika Serikat juga membebani APBN sampai 10 triliun rupiah.